Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah man shallal isya fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti mendapatkan pahala qiyamul lail setengah malam. Untuk itu kita bersyukur masih diberikan Allah kesempatan, dan beberapa menit setelah salat isya bisa pula kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti ku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat, dan dalam kehidupan ini kita selalu diberikan istiqamah mengamalkan ajaran Islam sampailah akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an atau kita dengar dari pendapat para ulama, kalau sudah bercerita tentang surga maka selalu digambarkan amat sangat luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Oh, luas sekali. Sedang bumi seluas ini, apalagi langit dan bumi. Kalau begitu pasti isinya banyak sekali. Tentu saja banyak, dari umat Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, berapa puluh ratus ribu tahun lamanya, tentu banyak sekali. Tapi malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Saya tidak sebutkan dari awal sampai akhir karena ini dalam bentuk khutbah Nabi SAW. Tapi ada satu potongan dari dalam khutbah Nabi yang bercerita tentang penghuni surga. Jadi temanya adalah, isi hadis yang akan kita kaji adalah tentang penghuni surga. Banyakkah penghuni surga itu? Banyak. Tapi dalam hadis potongan khutbah Nabi ini tentang penghuni surga itu, kata Nabi SAW, wa ahlul jannati salasatun, penghuni surga, ahli jannah itu salasah, 3 saja. Malam ini kita sedang mengukur diri kita, masuk tak kita ke dalam yang 3. Kalau sudah masuk, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah. Kalau tidak masuk, berarti kita berusaha memasukkan diri untuk masuk ke dalam 3. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dalam satu kitab yang berjudul Kitab tentang Surga, tentang nikmatnya dan tentang sifat penghuninya. Kata Nabi SAW, wa ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu 3 saja. Padahal luasnya seluas langit dan bumi. Padahal isinya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Muhammad SAW. Sedangkan sekarang saja 2 miliar lebih kurang umat Muhammad. Bagaimana dengan yang umat sebelumnya? Wa ila Thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud ada Nabi Salih. Wa ila Madian akhuhum Syuaibah, kepada kaum Madian ada Nabi Syuaib. Wa ila Samuda wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad ada Nabi Hud. Setiap nabi-nabi diutus kepada kaum-kaum tertentu. Belum lagi nabi-nabi pada Bani Israel, ada Musa, ada Harun, ada Isa, ada Ilyas, ada Ilyasa. Banyak sekali umat manusia yang saleh. Tapi kata Nabi SAW, wa ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu hanya 3 saja. Bukan 3 orang, 3 sifat. Apapun dia datang dari abad mana, umat siapa, tak keluar daripada 3 ini. Wa ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu kata Nabi 3 saja. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an,
maka kita baca Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, seakan-akan Quran itu ditujukan kepada kita, seakan-akan Al-Quran itu sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan Nabi sedang mengkhitab kita, sedang berbicara kepada kita. Seakan-akan Nabi mengatakan, "Hai fulan, penghuni surga itu hanya ada 3 saja jenis sifatnya. Apakah engkau masuk ke dalam atau tidak?" Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Kita tak ingin ukur orang lain. Kita tak ingin mengukur kawan kita, sahabat kita, kerabat kita, tidak. Tapi kita mengukur diri kita. Itu yang disebut Nabi SAW, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Bahagialah orang yang sibuk dengan aib kekurangan dirinya sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Setelah kita kaji yang 3 ini, ternyata kita jauh sekali. Jangankan 3-3-nya, mungkin 1, mungkin 1/3 pun tidak. Lalu kita berduka, bersedih dengan diri kita yang tak ada sifat penghuni surga di dalamnya. Dengan demikian kita sibuk memikirkan aib sehingga kita tak sempat memikirkan cacat kekurangan aib orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Wa ahlul jannati thalathatun." Penghuni surga itu 3. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zu Sultan. Zu artinya punya. Zul Qarnain, punya 2 tanduk. Qarn artinya tanduk. Zul Faqar, nama pedang Nabi SAW. Zul Hulaifah, Zu artinya punya. Sultan sudah jadi bahasa kita. Sultan Syarif Qasim. Sultan artinya orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa. Jadi penghuni surga yang pertama kata Nabi SAW, Zu Sultan, orang yang punya kuasa. Jadi kalau selama ini kita diajarkan kekuasaan itu haram, politik itu jahat, ini perlu kita tengok lagi dari mana asal usul. Jangan-jangan ini dibuat oleh orang kafir supaya orang Islam tak punya kuasa, supaya kekuasaan itu bisa digunakan, dimanfaatkan, lalu orang lain yang berkuasa, kita di bawah kuasa. Ini malam ini kita mau ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa penghuni surga yang pertama Zu Sultan, orang yang punya kuasa. Maka dalam Islam kekuasaan bukan benda haram. Kalaulah kekuasaan itu haram, maka tak mungkin Nabi berkuasa. Abu Bakar setelah Nabi, Umar setelah Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu masuk masa Bani Umayyah, setelah itu masuk masa Bani Abbasiyah, sampailah jatuh kekuasaan kekhalifahan terakhir di Turki pada tahun 1924. Itulah berakhir kekuasaan khilafah Islamiyah. Intinya apa? Bahwa dalam Islam diatur kekuasaan bukan sesuatu yang haram. Bahkan kata Nabi SAW, penghuni surga ada 3. Sepertiganya itu sifatnya adalah Zu Sultan, orang yang punya kekuasaan. Jadi jangan lagi nanti, boleh jadi untuk yang pertama ini mungkin terlintas di pikiran kita, ini kami tak lagi punya kuasa Pak Ustaz, kita tak ada kuasa apa-apa, Pak Ustaz pun tak bisa berkuasa. Karena untuk masuk kekuasaan baik yang bersifat legislatif ataupun eksekutif, berarti pegawai negeri mesti melepaskan diri. Bukan berarti kita membahas tentang diri kita, supaya jangan sampai kita ini kan punya adik, punya sepupu, punya anak, punya cucu. Jangan lagi kita mewarisi apa yang dilakukan orang-orang dulu. Orang dulu kalau mau meninggal dia pesankan, wasiat terakhir saya jangan kamu masuk politik. Wasiat terakhir saya jangan kamu bersentuhan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu kotor, kekuasaan itu jahat, kekuasaan itu haram. Malam ini Nabi menunjukkan bahwa isi surga yang pertama kata Nabi SAW, Zu Sultan, orang yang punya kekuasaan. Mengapa orang punya kekuasaan? Kalau seorang ulama, dia punya ilmu, dengan ilmunya dia ajarkan, sifatnya hanya nasihat. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Mari kita salat berjamaah ke masjid. Kalau mau salat alhamdulillah. Yang tak mau, tak ada dapat diberikan hukum, punishment, tak ada hukuman. Tapi kalau yang mengajak ini penguasa, beda kalau yang mengajak itu lewat kekuasaan. Satu sisi ada pengajaran, ada pendidikan, tapi di sisi yang lain ada hukuman. Dan Islam itu bukan hanya agama akhlak. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tak mengurus kekuasaan, dulu pada zaman Orde Baru kita mengenal ada istilah yang dicetuskan oleh pemikir sekuler. Mereka sebut Islam yes,
partai Islam no. Islam boleh, silakan orang sholat, silakan puasa, silakan orang berzakat, silakan haji, tak dilarang. Tapi kalau sudah menyentuh kekuasaan, Islam tak pernah mengatur tentang kekuasaan. Oh, salah. Oleh sebab itu ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyusun buku berjudul Fiqhud Daulah. Selama ini kita tahu fikih zakat, fikih salat, fikih haji, fikih muamalat, fikih ekonomi Islam. Beliau menyusun satu kitab berjudul Fiqhud Daulah, fikih kenegaraan yang berkaitan dengan kekuasaan. Bagaimana mengangkat penguasa, apa yang mesti dilakukan oleh penguasa, apa kewajiban penguasa, kapan penguasa itu boleh dijatuhkan. Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Mengapa itu perlu dikaji? Bahkan jauh sebelum beliau ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Mawardi. Beliau menyusun kitab berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ahkam artinya hukum-hukum, sultan hukum-hukum yang berkaitan dengan sultan. Mengapa begitu konsentrasi ulama dalam bidang kekuasaan? Karena dalam Islam dinyatakan dalam hadis sahih yang kita kaji malam ini bahwa penghuni surga itu kata Nabi SAW 3. Satu di antaranya, yang pertama bahkan disebutkan Nabi, Zu Sultan, orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau kita mampu untuk punya kekuasaan, maka termasuk salah satu sifat penghuni surga punya kekuasaan. Tapi satu sisi ada orang mengatakan kekuasaan ini boleh dipegang, satu sisi kelompok kekuasaan ini haram. Kalau kita tengok dalam perjalanan agama-agama lain, agama Buddha contohnya, hampir dapat dikatakan tak ada bersentuhan dengan kekuasaan. Siddhartha Gautama, Buddha hanya mengajarkan mari bertutur kata baik, mari menjadi orang yang santun, mari jangan ganggu orang lain. Tapi pada saatnya orang mau tak mau, suka tak suka, dia harus memegang kekuasaan. Siapa itu? Dalam sejarah agama Buddha modern sekarang kita tengok di Tibet. Di Tibet ternyata penguasa agamanya justru biksunya Buddha, Dalai Lama. Itu menunjukkan bahwa orang tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan. Itu terjadi dalam agama Buddha yang tak punya konsep kekuasaan, tapi dia mesti memegang kekuasaan, mesti mengatur kekuasaan. Dalam agama lain, Kristen, Katolik, kalau dikatakan haram, selalu yang dipakai adalah ucapan yang mereka nisbatkan kepada Isa alaihissalam, padahal tak dapat dipastikan itu ucapan Isa. Serahkan urusan kenegaraan kepada kaisar, serahkan urusan keagamaan kepada tokoh agama. Ada pemisahan, kekuasaan untuk kaisar, agama untuk para ahli agama. Nah, inilah konsep negara sekuler. Tak ada campur aduk antara agama dengan kekuasaan. Tapi kalau kita tengok, ketika Vatikan menjadi sebuah negara, mesti ada kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Apakah mereka sewa orang lain untuk berkuasa? Tidak. Justru pendetanya yang jadi berkuasa. Paus menjadi penguasa. Jadi tak dapat dipungkiri orang Islam sunnatullah, bahwa ketika orang berkumpul dalam suatu tempat, harus ada yang diatur, dan orang yang mengatur itu dia dititipi kekuasaan. Jadi dalam Islam diajarkan bahwa yang menghuni surga ada 3, dan yang pertama itu kata Nabi SAW, Zu Sultan, yang punya kuasa. Tapi dalam Islam kekuasaan tidak bebas tanpa ikatan. Ada 3 pengikatnya. Kekuasaan ini diikat. Yang pertama, muqsitun, penguasa itu mesti adil. Apa definisi adil? Definisi adil dalam Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada adil, zalim, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Jadi pemimpin itu hanya ada 2 saja. Kalau dia tempatkan pada tempatnya namanya adil. Kalau dia tak tempatkan pada tempatnya namanya zalim. Tak ada luar daripada itu. Islam tak mengenal abu-abu. Ini hitam, ini putih. Ini iya, ini tidak. Ini surga, ini neraka. Tak ada baina-baina. Yang ada antara-antara itu yang disebut dalam Al-Quran, muzabzabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tak jelas. Kesini tidak, kesini tidak. Allah bercerita tentang muzabzab, itu orang munafik. Hitam tidak, putih tidak, iya tidak, tak punya sikap, abu-abu. Dalam Islam tak begitu. Dalam Islam dijelaskan
jalannya jelas. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan. Ini jalan tak baik, ini jalan yang baik. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini yang putih, ini yang hitam. Ketika orang memilih jalan tak jelas, ketika penguasa dia mesti punya sifat muqsitun, adil. Maka sifat adilnya itu yang membawa dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ayat tentang penguasa dalam Al-Qur'an, seringkali yang dipakaikan ayat untuk rakyat. Penguasa membacakan ayat untuk rakyat. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada saya sebagai pemimpin. Ayat itu untuk rakyat. Tapi jangan lupa sebelum ayat untuk rakyat itu baca ayat sebelumnya. Ayat yang sebelumnya ditujukan untuk dzu sultan, untuk yang berkuasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu an tu'addul amanati ila ahliha, supaya kamu meletakkan amanah pada tempatnya. Itulah sifat adil. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adli, maka tetapkanlah bil adli, dengan adil, menempatkan hukum pada tempatnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Bagaimana seorang Umar Ibnul Khattab malam-malam keluar dari rumah, apa yang dia cari? Pergi ke rumah pemukiman, inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan, mencari mana yang susah, mana yang kelaparan. Dia sendiri yang memikul gandum dari Baitul Mal. Bait artinya rumah, mal artinya harta. Baitul Mal, rumah penumpukan harta, tempat zakat, infak, sedekah, wakaf. Dikumpul semua di situ. Lalu dia sendiri yang memikul gandum, dia bawa. Apa maknanya? Dia sedang mengamalkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, menempatkan amanah pada tempatnya. Dzu sultan. Nabi Muhammad SAW menurut ahli sirah, dia punya kesempatan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Karena waktu itu Raja Habasyah itu orangnya baik, namanya Najasyi. Najasyi itu baik, dan dia menurut riwayat masuk Islam. Karena hukum tentang salat ghaib itu ketika datang berita Najasyi meninggal di Ethiopia, maka Nabi melaksanakan salat ghaib di Madinah. Itu tentang Najasyi. Seandainya Nabi mau hijrah, Nabi bisa pindah hijrah ke Habasyah. Tapi mengapa beliau hijrah ke Madinah? Menurut analisa para ahli sirah sejarah Nabi SAW, kalau Nabi pindah ke Habasyah, ke Ethiopia, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dirinya selamat, dia dapat suaka politik, tapi dia tak akan punya kekuasaan. Mengapa? Dia di bawah bayang-bayang kekuasaan Najasyi. Tapi kalau dia pindah ke Madinah, dia menjadi penguasa tunggal, dia orang yang tertinggi. Jadi Nabi Muhammad SAW penghuni surga yang pertama. Kenapa? Menurut hadis ini beliau Dzu Sultan, punya kekuasaan. Tapi sebaliknya, jangan pula memaksakan diri kalau tak punya bakat untuk berkuasa, lalu memaksakan diri untuk menjadi penguasa. Ini pun tak boleh dalam Islam. Kita tahu bahwa ketika meninggal Umar Ibnul Khattab, maka sebagian sahabat ingin mengangkat Abdullah bin Umar. Umar punya anak namanya Abdullah, orangnya alim, orangnya khusyuk, orangnya zuhud. Mereka mau mengangkat beliau menggantikan ayahnya. Tapi Abdullah bin Umar bin Khattab tahu diri. Walaupun kata Nabi penghuni surga yang pertama Dzu Sultan, orang yang punya kekuasaan, tapi beliau merasa tak punya bakat untuk menjadi penguasa. Darah politik bapaknya tak menurut kepada dirinya. Jadi tahu membaca diri sendiri. Yang paling bahaya orang yang tak tahu diri. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tak tahu jati dirinya. Sudah tahu tak punya bakat, dia mau juga, maka termasuk dalam kategori halaka. Celakalah orang yang tak tahu jati dirinya. Dari bahwa penghuni surga yang pertama orang yang punya kekuasaan, tapi kekuasaan dalam Islam tidak dibiarkan kekuasaan yang bebas tanpa ikatan. Ada pengikatnya. Ikatan yang pertama muqsitun, penguasanya mesti adil. Yang kedua mutasaddiqun, berbagi kepada orang lain. Penguasa yang pelit, yang kikir, yang tak mau berbagi, tak masuk dalam kategori penguasa penghuni surga. Jadi kata Nabi SAW, yang pertama muqsitun, adil. Yang kedua penguasa yang mutasaddiqun, berbagi kepada orang lain. Bahkan dalam Islam, kalau kita baca
tak jarang para penguasa itu berbagi, bukan hanya sekedar membagikan apa yang menjadi hak rakyatnya, tapi dia juga berbagi pada milik pribadinya, dia bagi kepada orang lain. Itu kita baca dalam sejarah, terutama Khulafa Rasyidin, bagaimana Utsman bin Affan berbagi, bagaimana Ali bin Abi Thalib berbagi, bagaimana Umar ibn al-Khattab berbagi. Jadi yang pertama adil, yang kedua berbagi, sifat pemimpin, yang ketiga adalah muwaffaqun. Muwaffaqun itu yang selalu kita pakai kata taufik. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya. Orang yang mendapatkan taufik itu namanya muwaffaq. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Namanya taufik. Orang yang mendapatkan taufik itu namanya muwaffaq. Apa makna taufik? Ada dua jalan. Tahu-tahu dua jalan itu disatukan. Menyatukan dua jalan itu namanya taufik. Lalu apa hubungannya kita selalu meminta, ya Allah berikanlah taufikmu kepada kami? Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma waffiqna, di antara doa yang selalu kita baca dan kita dengar dari ulama, waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, ya Allah berikan taufikmu kepada kami. Apa makna taufik di situ? Makna taufik, ini jalan yang mau kita tempuh, ini jalan yang diinginkan Allah. Seringkali kita berpisah di simpang jalan. Allah maunya kita ke kanan tapi kita belok ke kiri. Allah maunya kita lurus tapi kita menyimpang. Maka ketika bertemu antara kehendak kita dengan keinginan Allah, disitulah orang mendapatkan taufik. Bersatu jalannya. Jadi syarat pemimpin tadi baru dia menjadi penghuni surga. Pertama muqsitun adil, kedua mutasaddiqun berbagi, ketiga muwaffaqun, pemimpin tadi sejalan keputusannya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpin seenak mau kepalanya saja, tidak dia ikutkan keputusannya dengan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak masuk dalam kategori yang pertama, Zu Sultan, orang yang punya kuasa, adil, mampu berbagi, muwaffaqun, mendapatkan taufik, sejalan antara keinginan dia dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dan Nabi Muhammad dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tentulah untuk mendapatkan kesetaraan, sejalan antara yang diinginkan Allah dengan keputusan seorang pemimpin, maka pemimpin itu mesti tahu Quran, mesti tahu hadis, walaupun dia tak mesti hafal Quran, hafal hadis, paling tidak dia faham. Kalau tidak, tak mungkin akan sejalan keputusan dia dengan apa yang ditetapkan Allah dalam Quran dan hadis. Jadi yang pertama adalah Zu Sultan. Masukkah kita ke dalamnya? Tak perlu kita jawab, kita pikirkan sendiri. Masuk alhamdulillah. Kalau tidak, masih ada dua kesempatan lagi untuk menjadi penghuni surga. Sifat-sifat penghuni surga kata Nabi SAW. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam golongan penghuni surga menurut Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah rajulun rahimun. Kalau disebutkan kata rajulun dalam hadis, jangan artikan hanya lelaki saja. Artinya masuk di situ perempuan. Jadi maknanya di situ adalah seseorang, bukan seorang laki-laki. Rajulun, seseorang, rahim. Rahim itu sifat. Nama sifatnya rahmah. Yang punya sifatnya namanya rahim. Sering kita sebut dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seringkali kata rahim itu digunakan untuk Allah, tapi dalam hadis ini disebutkan rajulun rahim, orang yang rahim, orang yang penyayang. Padahal menyifati manusia dengan sifat Allah hukumnya haram, musyrik. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah, tak boleh menyamakan Allah. Tapi kenapa dalam hadis yang sifat penghuni surga yang kedua ini disebutkan rajulun rahim, seseorang yang punya sifat rahim, penyayang, seperti sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, Allah menyebut Nabi Muhammad itu ada sifat Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad, musyrik naudzubillah. Tapi ada sifat, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qad ja'akum rasulun min anfusikum,
telah datang seorang rasul dari jenis kamu sendiri. Mengapa disebut dari jenis kamu? Karena dia manusia, bukan jin, bukan setan, bukan iblis, tapi dia sosok manusia, sama seperti kita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Disebutkan di ujung ayat ini sifat Nabi Muhammad bil mu'minin, dia kepada orang mukmin raufur rahim, pengasih dan penyayang, sayang. Jadi menyebutkan sifat rahim milik Allah, rahim kepada manusia, maknanya memiliki kasih sayang kepada manusia, walaupun tak sampai pada kasih sayangnya Allah, tapi paling tidak seperti sayangnya Allah kepada manusia. Bagaimana sayangnya Allah? Banyak pelaku dosa di dunia ini, seandainya Allah mau membinasakan orang yang berdosa, cukup dia katakan kun, mati semua orang di atas dunia ini, semua yang berdosa mati. Kalau Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, tamat riwayat. Tapi kenapa Allah tak binasakan? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad, orang yang berdosa tetap hidup, penguasa yang zalim tetap ada, pelaku zina tetap hidup, bahkan nyaman, tenang-tenang saja. Apa yang menyebabkan itu ada? Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang, dia tunggu, dia kasih masa supaya orang ini bertobat. Begitulah manusia. Jadi ketika manusia memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala, tak semua sifat Allah itu boleh diambil. Di antaranya dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu kainku, keangkuhan itu selendangku. Siapa yang menariknya dariku, maka aku akan murka kepadanya. Tak boleh mengambil sifat angkuh dan sombong. Yang berhak untuk memiliki sifat al-mutakabbir, yang sombong, salah satu asmaul husna al-mutakabbir, yang berhak untuk takabbur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tak boleh diambil. Tapi sifat rahim, bismillahirrahmanirrahim, sifatnya rahim Allah Subhanahu wa taala mesti kita ambil. Kalau mau jadi penghuni surga yang kedua, rajulun rahim, seseorang yang rahim, sayang. Bagaimana rahimnya? Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Jadi kalau ada orang yang nampaknya tangannya santun, baik, lidahnya lembut, tutur katanya baik, itu sesungguhnya adalah pancaran dari yang di dalam. Apa itu di dalam? Kata Nabi SAW, rahim, dia penyayang. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Jadi kalau ada orang baik, niatnya baik, tapi kata-katanya kasar, caranya kasar, maka dia tak masuk dalam kategori kedua. Dia mesti punya sifat rahim, raqiqul qalbi, hatinya lembut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampai saat ini bisa dalam keadaan muslim itu karena ulama-ulama yang datang itu baik dan hatinya lembut. Kalaulah mereka yang datang dulu abad ke-7, sebagian riwayat menyebut abad ke-7 mereka datang ke Indonesia ni, kalaulah yang datang dulu orangnya baik tapi hatinya keras, maka kita tak akan Islam. Kenapa? Kalaulah mereka, bisa kita bayangkan, datang mereka ke Indonesia ni lalu main halal haram, main bantai saja, main bid'ah, main kafir saja, mati mereka, tak akan Islam. Mati mereka, tak akan sampailah Islam ni kepada kita. Tapi karena kelembutan, kesantunan mereka, itulah yang menyebabkan Islam ni. Bahkan kalau kita tengok penyebaran Islam di Arab, justru di sebagian tempat Islam tu berhasil. Ambil contoh Aceh misalnya, tak ada orang Aceh itu yang non muslim. Kalau sudah disebut Aceh, semuanya muslim. Melayu, walaupun ada sebagian kecil di Jambi masih ada orang Kubu yang belum masuk Islam, di Riau masih ada sebagian kecil Sakai, tapi kalau sudah disebut Melayu maka identik dengan muslim. Minangkabau muslim. Begitu berhasilnya ulama. Apa yang menyebabkan masuk Islam? Kelembutan hati ulama yang menyampaikan Islam itu. Kita tengok bagaimana penyebaran Islam di Pulau Jawa. Salah satunya di Kudus misalnya. Kudus itu terkenal penduduk aslinya agama Hindu. Apakah ulama itu begitu datang langsung mengharamkan ini haram, ini tidak boleh dilaksanakan? Tidak. Tapi penyebarannya dengan kelembutan hati mereka. Makanya sampai sekarang menara Masjid Kudus itu masih dalam bentuk seperti candi. Mereka tak robah. Bahkan Sunan Kudus menambatkan lembu di depan
masjid itu, supaya orang Hindu masuk ke dalam masjid dia tak merasa asing. Lembu Tuhannya ada, menaranya seperti candi, dan dia masuk, nyanyiannya dirubah menjadi salawat Nabi, menjadi bacaan-bacaan zikir, sehingga tak merasa asing. Masuk ke dalam masjid dia tak merasa menempati sesuatu tempat yang baru. Kelembutan hati ulama itulah yang membuat Islam ini tersebar. Nenek moyang kita masuk Islam dan sampailah Islam itu pada kita sekarang. Jadi mereka itu penghuni surga. Mengapa? Karena sifat rahim, sayang, raqiqul qalbi, hatinya lembut. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ulama itu datang dari dua jalur menurut sejarah Islam. Satu datang dari jalur Yaman, satu datang dari jalur Gujarat India, yang satu Yaman. Mereka menempuh perjalanan, kalau dari sini kita patok 9 jam naik pesawat, 1 jamnya 1000 kilo, berarti lebih kurang 9000 kilo paling tidak perjalanan dari tempat kita ke Yaman sampai ke Saudi Arabia. Apa yang mereka cari? Tak lain tak bukan adalah rahim, kasih sayang, raqiqul qalbi, kelembutan hati mereka. Tak sampai hati menengok ada kelompok manusia yang mati dalam keadaan kafir, lalu mereka ingin menyelamatkan, maka datanglah mereka ke Nusantara ini membawa nenek moyang kita masuk ke dalam agama Allah, menyelamatkan masuk ke dalam agama Islam. Kelembutan hati. Jadi oleh sebab itu, beda antara sikap benar tapi diungkapkan dengan cara yang kasar. Maka apa kata Allah menegur Nabi Muhammad? Wa in kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau engkau kasar, ghalizal qalbi, hatimu keras, yang faddu min haulik, maka mereka akan pergi darimu ya Muhammad. Maka disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut. Bahkan ketika Allah memerintahkan Musa alaihi salam, Nabi Musa, untuk menghadap Fir'aun, Allah tak katakan, hai Musa, katakan kata-kata kasar dan keras karena inilah kebenaran. Tak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qawlan layyina. Ya Musa dan Harun, qawlan layyina, katakan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata lembut itu Fir'aun menjadi ingat dan dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Fir'aun yang begitu zalimnya saja disuruh dengan kata-kata lembut, apalagi kepada orang yang tak sampai pada tingkat Fir'aun. Oleh sebab itu yang kedua, rajulun, seseorang rahim, penyayang, raqiqul qalbi, hatinya lembut. Kepada siapa? Likulli dzi qurba wa muslim, kepada dzi qurba dan kepada muslim. Qurba ini sudah jadi bahasa kita, kepada kerabat. Jadi hubungan kita sesama manusia ini dua. Satu yang ada hubungan kerabat, satu yang hubungan muslim. Saya dengan sepupu saya itu kerabat. Kenapa disebut kerabat, dekat? Disebut silaturahim karena satu rahim. Saya dengan sepupu saya, bapak dia dengan bapak dia, adik beradik. Bapak saya dengan bapaknya adik beradik, berarti neneknya satu, rahimnya satu. Bapak dengan sepupu bapak atau saudara yang lain, selama ada hubungan darah disebut dengan kerabat. Tapi hubungan kita yang tak ada darah, tak ada hubungan rahim, ini tak disebut dengan hubungan kerabat. Lalu apa persaudaraan kita? Persaudaraan jenis kedua, muslim, sama-sama bersyahadat, sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kata Nabi, sifat penghuni surga yang kedua adalah rahim, lembut, raqiqul qalbi, penyayang, hatinya lembut kepada kerabat dan kepada yang tidak kerabat. Kita saat ini di ruangan ini boleh jadi ada yang kerabat, karena kalau ditelusuri ke atas, entah neneknya, entah datuknya, adik beradik. Tapi kita tak semua didekatkan oleh hubungan kerabat, tapi ada yang didekatkan oleh hubungan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tak jarang dalam perjalanan hidup kita, selama hidup ini ditempatkan di suatu tempat yang mungkin di tempat itu tak ada kerabat kita sama sekali, tapi kita merasa nyaman, tenang. Apa yang membuat kita nyaman? Bukan karena hubungan kerabat, tak ada hubungan kontak, tak ada hubungan satu gen biologis, tak ada. Tapi apa yang membuat kita nyaman, dekat? Karena kita sama-sama muslim, sama-sama seagama, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang kedua, orang penyayang, hatinya lembut kepada yang ada hubungan kerabat maupun yang tak ada hubungan kerabat. Ketiga, yang terakhir, sifat penghuni surga kata Nabi SAW, afifun muta'affifun dzu iyal. Afif orangnya, nama sifatnya iffah,
atau afaf. Itu yang selalu kita diajarkan Nabi dalam doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf artinya menjaga diri, bukan menjaga diri dari yang haram, bukan menjaga diri dari zina, mencuri, merampok, merampas, ghibah, enggak. Ini orang afif, menjaga diri, iffah, menjaga diri dari yang syubhat, dari yang menurut orang awam mungkin boleh, tapi dia tidak. Dia jaga dirinya betul-betul, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Afif, muta'affif, amat sangat menjaga dirinya. Zu'iyal, padahal dia amat sangat butuh karena dia banyak tanggungan. Jadi kalau ada orang menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang hukumnya samar, karena dia memang tak ada tanggungan, masuk akal. Hidup sebatang kara, lalu memang tak perlu biaya apa-apa, lalu dia tidak melakukan kecurangan, memang masuk akal. Tapi kalau ada manusia tuntutan hidupnya banyak, tanggungannya banyak, zu'iyal. Makna zu'iyal, punya tanggungan kebutuhan, ini harus dipenuhi, tapi dalam kondisi yang terjepit itu dia masih menjaga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang memang tak mau melakukan sesuatu yang dilarang, bukan karena dia tak mau, tapi memang tak ada kesempatan. Itu lain lagi. Tapi yang dimaksud Nabi yang ketiga ini adalah afif, dia jaga dirinya. Muta'affif, dia menjaga kehormatan dirinya di mata Allah. Zu'iyal, walaupun kesempatan ada dan tanggungannya banyak, tapi dia tetap menjaga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok di zaman yang sedang kita jalani saat ini, boleh jadi kesempatan ada, boleh jadi terbuka lebar kesempatan orang untuk memakan yang haram, dan dia pun sangat butuh kepada ini, tapi kita tengok dia tetap mampu istiqamah bertahan. Kesempatan ada, tuntutan banyak, tapi tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah letak bahwa dia memang diberikan Allah taufik untuk menjadi penghuni surga. Kategori yang ketiga, memiliki sifat yang ketiga, afifun, menjaga dirinya dari yang syubhat, muta'affifun, zu'iyal, walaupun ada kesempatan, walaupun banyak kebutuhan, tapi dia tetap istiqamah di tengah hidup yang banyak menghadapi cobaan, banyak ujian, dengan situasi yang tak menentu, dengan banyaknya hal-hal yang tak diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sendiri, kita tengok orang lain, bukan kita ingin ukur iman dia, bukan kita ingin mau tunjukkan bahwa dia penghuni surga atau tidak, tapi kita mau lihat bahwa kebenaran yang disebut Nabi SAW, bahwa tiga sifat ini pasti akan ada pada orang-orang yang menjadi penghuni surga. Setelah kita kaji ketiga ini, maka kita bisa dapat ukur siapapun dia, ketika Allah jamin dia masuk ke dalam surga, maka dia tak keluar daripada yang ketiga. Pertama, dia punya kekuasaan, tapi kekuasaannya itu dia adil, dalam kekuasaannya itu dia mampu berbagi, dalam kekuasaannya itu dia sesuai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia tak ada kuasa, tapi dia punya hati, hatinya lembut, dengan kelembutannya itu menyayang orang lain itu baik yang punya hubungan kerabat, ada hubungan darah, maupun yang tidak. Dan yang ketiga, menjaga diri, menjaga kehormatan dari yang dilarang oleh Allah, dari yang hukumnya samar, walaupun kesempatan ada, walaupun kesempatan terbuka lebar, dan tanggungan pula banyak. Ada dua kondisi, satu sisi dia kesempatan ada, satu sisi dia punya tanggungan, tapi dia tetap istiqamah menjalankan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dari tiga sisi tadi, yang ini kaya, berkuasa, yang ini miskin, ini sudah sunnatullah. Yang satu dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya dia mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga Allah. Yang satu pula dengan kemiskinannya, dengan kemelaratannya, tapi dia tetap istiqamah menjaga dirinya di hadapan Allah, dia pun akan mendapatkan balasan Allah SWT. Apa maknanya? Tak satu pintu menuju ridha Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang membatasi, saya tak bisa untuk beramal karena saya tak kaya, kalau saya kaya saya lebih lagi daripada dia, ini orang tak paham Islam. Dalam hadis ini kalau kita tengok, yang kaya, yang berkuasa dengan kuasanya, Zu Sultan, yang tak punya kuasa dengan kehormatan dirinya dia jaga, dia pun akan mendapatkan surga Allah. Yang tengah ini orang yang lembut hatinya, bisa jadi kaya, bisa jadi miskin, bisa jadi penguasa, bisa jadi rakyat jelata,
Ini menunjukkan bahwa Allah tak batasi jalan menuju surganya hanya dalam satu jalan saja. Apapun kondisi kita, maka kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga Allah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan jalan menuju itu tak hanya dibatasi pada satu jalan saja. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ukur diri kita masing-masing apa yang disebut sebagai waqfah ma'an nas. Waqfah artinya duduk sejenak. Mungkin dari pagi, dari kemarin, dari bulan lalu kita terlalu sibuk memikirkan yang lain, sibuk dengan urusan organisasi, urusan pekerjaan, urusan kantor, urusan keluarga, maka kita duduk sejenak. Waqfah ma'an nas, waqfah ma'an nafs, duduk sejenak bersama jiwa, mengukur diri, memuhasabah diri. Kira-kira saya ini masuk yang mana? Oh, saya selama ini masuk dalam punya kuasa, dan dalam kuasa itu saya pernah adil, saya pernah mencari ridha Allah, saya mendapatkan taufik Allah. Alhamdulillah, selama ini saya tak punya kuasa, tapi saya punya hati yang lembut, dan dengan kelembutan itu saya berbagi kepada orang lain, mengajak orang lain. Alhamdulillah. Oh, bahwa hati masih keras, berusaha untuk menjadi lembut dalam keterbatasan, mampu menjaga diri dari yang haram, dari yang syubhat. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai satu pun tidak dari yang tiga ini, maka kita perlu memperbaiki diri. Masa lalu kita tutup dengan taubat nasuha. Masa yang akan datang terbuka pintu lebar untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pintu itu ditutup oleh Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah, sampai ke tenggorokan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah tiga sifat yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya.